An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, jangan saling hasad, jangan saling dengki. Larangan dengki, larangan hasad. Jadi dalam agama kita hasad atau dengki itu dilarang. Apa itu disebut hasad atau dengki? Ketika kita tamanni, bercita-cita hilangnya nikmat alal ghair, atas orang lain. Jadi ketika kita bercita-cita nikmat orang lain itu hilang, maka itu namanya hasad. Ketika kita tidak suka orang lain senang, itu namanya hasad. Ketika kita menginginkan nikmat orang lain itu hilang, meskipun tidak bercita-cita berpindah ke kita. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, karoha, membenci, ma'an amallahu bihi alal ghair. Jadi tidak suka ketika orang lain mendapat nikmat, meskipun tidak bercita-cita nikmat orang lain itu hilang. Tapi kalau ada orang lain punya nikmat kok kita tidak suka, maka itu namanya hasad. Pak Sugi nganyari mobil, kok saya rasanya orang seneng, itu namanya hasad. Meskipun saya tidak bercita-cita mobilnya Pak Sugi hilang, tapi kalau sampai bercita-cita nikmat itu hilang, itu lebih parah. Jadi hasad itu mulai dari sebatas tidak suka sampai bercita-cita nikmat orang lain hilang atau bahkan berpindah kepada dirinya. Maka kalau kita sampai tidak suka ada orang menerima nikmat dari Allah, maka itu sudah termasuk hasad atau iri atau dengki atau bahasa lain yang semakna. Baik Bapak dan Saudara, ada orang yang hasad itu berusaha nikmat orang yang didengki itu hilang. Bisa pula bil qauli, dengan perkataan, wal fi'li, dan juga dengan perbuatan. Dia akan menyabotase. Tahu ndak fulan kaya begitu? Itu ndak jujur. Nah, jadi dia akan berusaha dengan kata-katanya untuk melampiaskan kedengkiannya, atau dengan perbuatannya. Pas liwat bani gemboski. Nah, ini namanya hasad atau dengki. Baik Bapak dan Saudara yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, ada orang yang dengki tapi dia berusaha untuk menahan diri, baik perkataannya maupun perbuatannya. Ini lebih baik dari yang pertama, karena golongan yang kedua ini dia tidak berdosa. Ada rasa tidak suka, tapi dia menutupi dengan perkataan dan perbuatannya. Ketika Pak Sugi beli mobil baru, sebenarnya saya tidak suka misalnya, karena itu munculnya secara tiba-tiba. Tapi begitu saya ketemu Pak Sugi, saya bilang alhamdulillah Pak ya bisa punya mobil, doakan saya juga punya. Nah, dia menutupi rasa tidak sukanya. Ini lebih baik. Nah, karena dia ada usaha untuk menutupi rasa tidak sukanya, dan dia juga tidak berusaha dengan perbuatannya seperti tadi mobil digemboski misalnya, tidak seperti itu. Justru ketika Pak Sugi bilang wah ban saya gembos, dibetul tengen kula mawon Pak, kula kompo. Nah, jadi dia ada rasa tidak suka tapi berusaha untuk melawan rasa itu. Ini tidak berdosa. Karena kadang-kadang sebagaimana disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri, ada tipe orang yang seperti itu. Dia iri tapi berusaha untuk menutupi rasa iri itu dan melawannya. Baik,
Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam bab ini untuk jenis yang pertama tadi berdosa, untuk jenis yang kedua tidak berdosa. Baik Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, golongan yang ketiga adalah, kalau yang kedua tadi itu berusaha untuk menahan diri, berusaha untuk menutupi, golongan yang ketiga adalah orang yang ada rasa hasad di dalam dirinya dan dia berusaha untuk melakukan sebaliknya. Jadi ada rasa hasad. Maaf, ini ilustrasinya Pak Sugi terus. Nah, Pak Sugi tadi punya mobil ya. Nah, saya ada rasa dengki, tapi saya berusaha untuk melawan rasa itu dan melakukan yang sebaliknya. Maka saya doakan mudah-mudahan mobilnya awet. Nah, tapi sebenarnya bertolak belakang antara rasa di dalam dada dengan perbuatannya, tapi perbuatannya tersebut berusaha untuk melawan rasa dengki itu, bahkan malah ngasih saran-saran yang baik kepada Pak Sugi. Nah, maka ini orang dengki yang baik. Maksudnya orang dengki yang baik itu dengki ra ono sing apik. Maksudnya adalah dia berusaha untuk melawan rasa yang ada di dalam dirinya dan malah melakukan yang terbaik. Suara hatinya itu mengatakan, suara nafsunya itu mengatakan gembosno, tapi malah dikumpo, gitu kan? Suara hatinya itu merasa regetono, tapi malah diresiki. Nah, jadi ini tipe orang dengki yang ketiga. Yang paling parah yang pertama, dia mengikuti rasa itu. Yang kedua, dia mencoba untuk melawan. Yang ketiga, untuk melakukan sebaliknya dari apa kata nafsunya. Nah, maka ini yang baik. Maka hendaknya kita kalau muncul rasa dengki kepada siapa saja, rasa tersebut dilawan, bukan diikuti. Karena kadang rasa itu tiba-tiba sudah muncul di dalam dada. Kenapa? Inna syaiton yajri min ibni Adam majrud dam. Setan itu mengalir dalam tubuh anak Adam melalui aliran darah. Kita tidak ada keinginan, tidak ada maksud untuk benci, tapi tiba-tiba itu ketika Pak Sugi beli mobil baru, dirasa itu ada, sudah dilawan, tapi masih ada rasa itu. Nah, maka usaha kita kalau memang ada rasa semacam itu, dilawan, tidak usah diungkapkan, lakukan yang sebaliknya, bukan melakukan apa kata nafsunya. Kira-kira bisa enggak itu? Pernah ada rasa begitu? Iya. Susah tuh Pak ya. Tapi bisa dilawan ya. Baik. Ojo malah diungkapno, aku geding, nah, jangan. Nah, jadi baik. Bapak Ibu, suatu saat ada pengukuran tanah oleh BPN. Ternyata tanah kita kena sejengkal. Dirasa tuh berat sekali itu, kena sejengkal. Tapi berusaha untuk lapang dada dan mengatakan, monggo Pak, ini haknya jenengan. Memang gambarnya begitu kok. Tapi di sini itu mintip-mintip. Nah, itu lebih baik. Nah, dibandingkan kemudian malah justru menebarkan kebencian. Baik. Bapak dan saudara, intinya di sini la tahasadu, jangan saling dengki. Biasanya orang dengki itu adanya nikmat harta. Jadi orang dengki karena nikmat harta. Tadi orang punya mobil, punya rumah, punya tanah. Ada kalanya berupa jabatan. Satu letting, satu kelas, satu level. Temennya sudah naik level, kita belum naik level. Nah, itu ada rasa di sini. Abot banget kok teman saya sudah naik level, kok saya belum. Pernah muncul seperti itu?
itu manusiawi, tetapi harus dilawan, Setiap orang mendapatkan jatah rezekinya masing-masing. Ada pula dalam masalah ilmu, dengki kepada orang lain dalam masalah ilmu. Kalau setiap ilmu sesuatu kok dirinya mesti di bawah, temannya mesti menang. Maka Bapak dan Saudara, semua dengki itu tidak boleh kecuali yang dapat memotivasi untuk berbuat baik. Contoh adalah sebagaimana Nabi bersabda, la hasada illa fisnatain, tidak boleh dengki kecuali dalam dua perkara. Yang pertama, orang yang Allah berikan harta lalu gunakan untuk berinfak. Silahkan dengki, dan maksudnya dengki di sini menginginkan cara yang sama. Mudah-mudahan saya juga punya harta, bisa infak siang dan malam. Tapi kalau dengki yang dimaksud melakukan sabotase sama-sama tidak boleh. Atau yang kedua, dengki kepada orang yang Allah berikan Al-Quran, Allah berikan ilmu, lalu dia amalkan siang dan malam, dia baca siang dan malam. Maka kita boleh untuk ikut seperti dia, serupa. Tapi sama, tidak boleh mengharapkan orang lain tersebut nikmatnya hilang. Itu namanya ghibthah, para ulama menyebutnya ghibthah.